Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Migraharjo, Prodi Ekonomi Syariah, semester 3, mata kuliah Manajemen Siswa, kelas B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Yang pertama, pengelolaan zakat pada masa Rasulullah. Pensyariatan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Mekah bersamaan dengan perintah mendirikan sholat. Namun, sejarah dalam hukum Islam, zakat baru diwajibkan pada masa Madinah. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Secara prinsip, pada masa Rasulullah dikenal adanya neraca perencanaan. Rasulullah membagi habis semua harta zakat yang datang kepada mereka yang berhak, tanpa menyisakan sedikit pun. Kemudian pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah. Pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah karena kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan pada masa Rasulullah. Selanjutnya masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam masalah zakat, Umar banyak berbeda dari pendahulunya. Di antaranya beliau membentuk lembaga baru yaitu Baitul Mal, yang bukan hanya tempat menyimpan harta negara, namun lebih dari itu, yaitu merupakan sistem keuangan negara. Pada masa Umar, harta tidak harus habis saat itu juga, sebagaimana pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Selanjutnya, masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengelolaan zakat pada periode Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Harta zakat periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa sebelumnya. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman membuat kebijakan baru, yaitu membedakan harta yang pada umumnya tampak dan harta yang secara umum tersembunyi dari orang lain. Selanjutnya, masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menurut sebuah riwayat, Ali secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Ali menerapkan prinsip pemerataan. Beliau memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial dan kedudukannya di dalam Islam. Khalifah Ali tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin tanpa ada sedikit pun yang tersisa. Kemudian pengelolaan zakat pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta yang kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi kesuksesan dan pengelolaan zakat pada Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz adalah: yang pertama, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal. Yang kedua, komitmen tinggi pemimpin dan didukung kesadaran umat. Yang ketiga, kesadaran di kalangan muzaki atau pembayar zakat. Yang keempat, adanya kepercayaan terhadap birokrasi dan pengelolaan zakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.